Bilangan asli. Bilangan asli merupakan terjemahan dari natural numbers. Manusia mengenal dan menggunakan bilangan mulai dari 1 dan untuk menyatakan bilangan berikutnya ditambah dengan 1 dan seterusnya. Bilangan-bilangan tersebut adalah kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya kurung kurawal, yang kemudian himpunan tersebut diberi nama A. Himpunan bilangan asli menurut faktornya. Yang pertama, himpunan semua bilangan asli genap diberi nama G. G sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya kurung kurawal. 2. Himpunan semua bilangan asli ganjil diberi nama J. J sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya kurung kurawal. 3. Himpunan semua bilangan asli prima diberi nama P. P sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya kurung kurawal. Operasi hitung bilangan asli dan sifat-sifatnya. Yang pertama, penjumlahan dan sifat-sifatnya. Sifat komutatif penjumlahan. Untuk memahami sifat komutatif penjumlahan, selesaikan terlebih dahulu soal berikut. Yang pertama, hitunglah 3 ditambah 4 dan 4 ditambah 3. Apakah 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3? Dan yang kedua, hitunglah 2 ditambah 6 dan 6 ditambah 2. Apakah 2 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 2? Penyelesaiannya, yang pertama itu 3 ditambah 4 sama dengan 7. Dan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sehingga 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Penyelesaian yang kedua, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Sehingga 2 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 2. Dengan memperhatikan jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa jika A dan B masing-masing adalah bilangan asli, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A yang disebut sifat komutatif penjumlahan atau sifat pertukaran. Sifat asosiatif penjumlahan. Untuk mengetahui sifat asosiatif penjumlahan, perhatikanlah soal berikut ini. Hitunglah kurung kurawal, kurung buka, 3 ditambah 5 kurung tutup, ditambah 6, dan 3 ditambah kurung buka, 5 ditambah 6 kurung tutup. Apakah kurung buka 3 ditambah 5 kurung tutup ditambah 6 sama dengan 3 ditambah kurung buka 5 ditambah 6 kurung tutup? Dan yang kedua, hitunglah kurung buka 22 ditambah 8 kurung tutup ditambah 35 dan 22 ditambah kurung buka 8 ditambah 35 kurung tutup. Apakah kurung buka 22 ditambah 8 kurung tutup
ditambah 35 sama dengan 22 ditambah kurung buka 8 ditambah 35 kurung tutup. Penyelesaiannya, untuk soal yang pertama, kurung buka 3 ditambah 5 kurung tutup ditambah 6 sama dengan 14. 3 ditambah kurung buka 5 ditambah 6 kurung tutup sama dengan 14. Ternyata kurung buka 3 ditambah 5 kurung tutup ditambah 6 sama dengan 3 ditambah kurung buka ditambah 6 kurung tutup sama dengan 14. Dan yang kedua penyelesaiannya, kurung buka 22 ditambah 8 kurung tutup ditambah 35 sama dengan 65. 22 ditambah kurung buka 8 ditambah 35 kurung tutup sama dengan 65. Ternyata kurung buka 22 ditambah 8 kurung tutup ditambah 35 sama dengan 22 ditambah kurung buka 8 ditambah 35 kurung tutup sama dengan 65. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika A, B, dan C masing-masing merupakan bilangan asli, maka kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup yang disebut sifat asosiatif penjumlahan. Sifat bilangan nol pada penjumlahan. Coba perhatikan operasi hitung berikut. Yang pertama, 77 ditambah 0 sama dengan 77. Dan yang kedua, 0 ditambah 23 sama dengan 23. Dan yang ketiga, 40 ditambah 0 sama dengan 40. Untuk setiap bilangan asli A, berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Bilangan 0 yang mempunyai sifat tersebut disebut unsur identitas atau unsur netral untuk penjumlahan. Pengurangan sebagai operasi kebalikan dari penjumlahan. Tuliskan kalimat pengurangan yang sama artinya dengan kalimat penjumlahan berikut. 13 ditambah 4. Penyelesaiannya. Yang pertama, kalimat pengurangan yang sama artinya dengan 13 ditambah 4 sama dengan 17 adalah 17 dikurangi 13 sama dengan 4 atau 17 dikurangi 4 sama dengan 13. Dan kita tulis sebagai berikut. 3 ditambah 14 sama dengan 17. Ekuivalen 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Atau 3 ditambah 14 sama dengan 17. Ekuivalen 17 dikurangi 4 sama dengan 13. 3 perkalian dengan sifat-sifatnya. Untuk memahami sifat-sifat operasi perkalian, coba perhatikan operasi bilangan berikut. Yang pertama,
1 kali 1 sama dengan 1. Dan yang kedua, 1 dikali 5 sama dengan 5. Dan yang ketiga, 3 kali 1 sama dengan 3. Dan yang keempat, 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang kelima, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi pada perkalian tersebut disimpulkan 1 dikali A sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Sifat ini menunjukkan bahwa bilangan 1 merupakan unsur identitas atau unsur netral untuk perkalian. Dan yang kedua, A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat ini menunjukkan bahwa perkalian mempunyai sifat komutatif. Untuk menunjukkan berlaku tidaknya sifat asosiatif perkalian, selesaikan soal berikut. Yang pertama, kurung buka, 15 dikali 2, kurung tutup, dikali 3, dan 15 dikali kurung buka, 2 dikali 3 kurung tutup. Dan yang kedua, kurung buka, 21 dikali 4 kurung tutup, dikali 2. Dan 21 dikali kurung buka, 4 kali 2 kurung tutup. Penyelesaiannya, yang pertama, kurung buka, 15 dikali 2 kurung tutup, dikali 3 sama dengan 90. Dan yang kedua, langkahnya 15 dikali 2 itu kan kurang buka, dikali 3 kurung tutup sama dengan 90. Dan yang kedua, soal kedua penyelesaiannya, kurung buka 21 dikali 4 kurung tutup, dikali 2 sama dengan 168. 21 dikali kurung buka, 4 dikali 2 kurung tutup, sama dengan 168. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk semua bilangan asli A, B, dan C berlaku kurung buka, A kali B kurung tutup, kali C sama dengan A dikali kurung buka, B kali C kurung tutup. Yang menunjukkan bahwa perkalian bersifat asosiatif. Hasil kali kurung buka A dikali B kurung tutup kali C dan A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup dapat ditulis dengan A dikali B dikali C sama dengan ABC. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Yang pertama, jika Z adalah suatu bilangan asli, tentukan nilai Z sehingga kalimat Z dikali 9 sama dengan 90 menjadi kalimat yang benar. Penyelesaiannya, untuk menentukan nilai Z dari kalimat Z dikali 9 sama dengan 90, ada dua cara diantaranya, yaitu dengan memikirkan jawaban untuk pertanyaan berikut. 1. Bilangan manakah yang jika dikalikan dengan 9, hasilnya adalah 90, atau berapakah 90 dibagi 9? Jawaban dari pertanyaan A dan B pastilah 10, karena 10 dikali 9 sama dengan 90, dan 90 dibagi 9 sama dengan 10. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Oleh karena itu,
Maka pertanyaan 90 dibagi 9 sama dengan 10. Sama artinya dengan pertanyaan 10 dikali 9 sama dengan 90 atau 90 dibagi 9 sama dengan 10.